Ya, Mas Icang dimulai aja. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu Waalaikumsalam. ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa sama-sama kembali bermuajahah bersama Ustadz kita Ustadz Ahmad Jalani. Insya Allah materi ini materi terakhir di kajian parenting. Dan mungkin nanti setelah materi ini silakan Ustaz, kita bisa diskusi kembali terkait materi apa yang akan dibawakan selanjutnya saja. Seperti itu. Nah, materi pada yang hari ini adalah bagaimana cara Islam mendidik perempuan, gitu ya. Seperti di pekan yang lalu adalah bagaimana cara Islam mendidik laki-laki. Pastinya untuk perempuan pun juga Islam mempunyai caranya sendiri, gitu ya. Mempunyai cara yang mungkin bisa kita jadikan acuan ataupun rujukan untuk bagaimana cara mendidik seorang wanita menurut Islam, gitu ya. Karena ini insya Allah akan jadi calon ibu, gitu ya, calon ibu, di mana calon ibu ini akan menentukan masa depan umat juga, gitu ya. Jadi mendidiknya sudah bisa harus dilakukan sedini mungkin. Demikian, tidak perlu berlama lagi, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Ahmad Jalani, waktu dan tempat kami persilahkan. Pada Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Suara saya jelas, Ihsan? Nggak usah pakai video, nggak apa-apa Ustaz. Ini apa namanya? Antum kan share screen ya? Iya, putus-putus ya. Iya, di anak putus-putus. Sekarang jelas ya? Sekarang jelas. Baik. Baik, teman-teman hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang ini kita bisa jumpa lagi ya, bermuajahah walaupun di dunia maya. Semoga tidak mengurangi keberkahan pengajian kita, karena yang kita kaji adalah sesuatu yang insya Allah bisa menambah ketaatan kita kepada Allah dan juga menambah ilmu terkait dengan parenting ya, bagaimana mendidik atau mengelola sebuah keluarga ya. Nah, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tema kita, yaitu mendidik anak perempuan dalam perspektif Islam. Jadi anak perempuan dengan anak laki-laki sejatinya sebenarnya sama ya. Keduanya itu merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita ya. Jadi anak laki-laki, anak perempuan secara taklif hukum atau secara kewajiban itu memiliki kewajiban dan hak yang sama gitu ya. Nah, hal ini kalau kita lihat dalam Al-Quran ya, ini saya kutip dari Al-Quran terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita dari keluarga Imran tentang bagaimana istri Imran itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi berdoa agar mendapatkan atau menginginkan seorang anak laki-laki ya. Jadi doanya itu adalah dikutip oleh Allah dalam Al-Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalatim ra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi idqala artinya ingatlah ketika imra'atu Imran, istrinya Imran itu berdoa ya, Rabbi inni ya Tuhanku sesungguhnya aku nazartu lak
aku menazarkan kepada engkau wahai Allah apa? Ma fi batni, anak yang dalam kandunganku. Ma itu maksudnya adalah anak yang ada dalam kandunganku. Jadi waktu itu istrinya Imran sedang hamil gitu ya. Maka beliau bernazar gitu, jika anaknya itu lahir ya, maka dia ingin menjadikan anaknya itu adalah muharraro ya. Muharraro itu adalah hamba yang soleh ya, hamba yang soleh lagi berkhidmat gitu. Jadi muharraro ini adalah hamba soleh dan berkhidmat. Berkhidmat di mana maksudnya? Berkhidmat di Baitul Maqdis ya, di Al-Aqsa. Jadi waktu itu istri Imran itu berdoa di tempat itu ya, berdoa kepada Allah di masjid itu di Baitul Maqdis ya, agar menjadikan anak yang ada dalam kandungannya itu menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat. Nah otomatis di sini sebenarnya keinginan istri Imran itu adalah ingin memiliki anak laki-laki ya, karena menurut adat yang biasa berkhidmat di Baitul Maqdis itu ada anak laki-laki bukan anak perempuan ya. Maka fataqabbal minni, maka terimalah nazarku itu, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah inilah doa seorang ibu ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan anak laki-laki agar bisa berkhidmat di Baitul Maqdis. Nah, apa jawaban Allah ketika istri Imran ini berdoa? Ya, ternyata jawabannya adalah falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya. Maka tatkala istri Imran itu melahirkan anaknya, ternyata anaknya itu bukan laki-laki. Ya. Anaknya bukan laki-laki. Jadi Allah mengabulkan dia punya anak, tetapi anak yang terlahir bukan anak laki-laki sebagaimana harapan istri Imran. Ya, anaknya bagaimana? Anaknya ternyata perempuan. Maka kemudian istri Imran ini seolah-olah mengadu sama Allah. Ya, Rabbi inni ya Tuhanku, sesungguhnya aku wada'tuha, aku melahirkannya unsa, seorang anak perempuan. Wallahu a'lamu, dan Allah lebih tahu apa yang dilahirkannya itu bima wada'at. Nah, jadi Masya Allah ya. Oh, sudah share screen? Sudah belum? Belum kelihatan slide-nya. Oh, sebentar. Nggak kelihatan ya. Baik, saya share screen lagi. Sekarang kelihatan ya? Iya, sudah. Nah. Jadi ketika istrinya Imran itu melahirkan, ternyata yang dilahirkan anak perempuan. Ya, lalu mengadu kepada Allah, walaupun dia ya istri Imran ini menyerahkan semuanya kepada Allah, bahwa Allah lebih tahu apa yang dilahirkannya, namun ada seperti sifat manusia ya, seperti kekecewaan. Apa kekecewaannya? Kalimat walaysa dzakaru kal unsa. Anak laki-laki itu tidaklah sama seperti anak perempuan. Karena dia ingin punya anak laki-laki biar bisa berkhidmat di Baitul Maqdis, ternyata diberikan anak perempuan. Nah, bagaimana caranya biar anak perempuan itu bisa berkhidmat di Baitul Maqdis? Ya kan? Nah, Masya Allah. Ya, jadi dari sini sebenarnya kita ingin belajar bahwa kadang-kadang apa yang kita inginkan terkait dengan anak itu, ya Allah yang menentukan. Kadang mungkin hasil ronsennya itu anak laki-laki, ternyata lahir anak perempuan. Ketika hasil ronsen itu apa ya? Yang dilihat itu anak perempuan ternyata lahir anak laki-laki. Semuanya ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah sekarang istri Imran itu diuji keimanannya. Apakah dia itu menerima apa yang Allah tetapkan atau tidak? Nah, untungnya istri Imran karena istri orang soleh dan istrinya juga orang soleh, ya kan, dia menerima apa yang Allah takdirkan pada dirinya. Bahwa dia mendapati anaknya seorang anak perempuan. Walaupun ada sedikit seperti
kekecewaan gitu. Walaysa dzakaru kal unsa. Namun Masya Allah, disinilah ada hikmah yang Allah siapkan bagi istrinya Imran. Ternyata anak perempuan ini diberi nama Maryam, ya. Kemudian dari situlah terlahir Nabi Isa alaihissalam. Ya kan? Coba anak perempuan yang terlahir dari dirinya seorang nabi. Berarti apa? Allah sedang menyiapkan itu. Ya, kadang-kadang kita menginginkan sesuatu padahal Allah yang tahu apa sebenarnya kebutuhan daripada orang ini. Ya. Mungkin istri Imran ini mengatakan bahwa dia tidak menyangka bahwa ternyata Maryam itu akan menjadi ibu dari seorang nabi. Ya kan? Menjadi ibu dari seorang nabi. Maka tentu ketika itu sudah terjadi, ya, istrinya Imran akan bahagia sekali ketika tahu bahwa anak yang perempuan itu, yaitu Bunda Maryam itu, melahirkan seorang anak laki-laki yang itu menjadi Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah, ya. Nah, dari sini walaupun ada kalimat walaysa dzakaru kal unsa, ya, ini maksudnya adalah bukan dalam konteks taklid hukum, tetapi dalam konteks fitrah. Ya, bahwa fitrah perempuan berbeda dengan fitrah laki-laki. Ya, dalam konteks nanti ada perbedaan-perbedaan yang nanti akan saya jelaskan. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, maka kalimat kajian kita dibuka dengan ayat tadi. Itu saya ingin menunjukkan bahwa anak perempuan itu penting, sebagaimana istri Imran mendapatkan seorang anak perempuan, itu Bunda Maryam. Dan tentu Bunda Maryam ini menjadi layak, ya, menjadi layak menjadi ibu daripada Nabi Isa karena disiapkan oleh orang tuanya. Ya, orang tuanya menerima dengan ikhlas, walaupun awalnya ingin anak laki-laki, dididik dengan baik, ya, sehingga anak ini menjadi orang yang penting, orang yang melahirkan seorang nabi. Maka dari situ kita lihat, pertama adalah anak perempuan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi mendatang. Nah, itu loh. Jadi ibunya Maryam ini mendidik Maryam, ya, agar siap menjadi orang yang berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Ya, kemudian dari situlah Allah melihat bahwa Maryam itu layak menjadi seorang ibu daripada nabi. Kan begitu ya. Nah, ini yang bisa kita ambil dari pelajaran itu. Yang kedua, Islam sebenarnya memberikan perhatian khusus pada pendidikan anak perempuan. Tidak ada hal-hal yang memang diberikan hanya untuk anak perempuan khusus. Ya, nanti disebutkan di belakangnya. Dan setiap anak perempuan berpotensi menjadi madrasah bagi generasi berikutnya. Ketika madrasahnya baik, tentu generasi berikutnya akan baik. Bayangkan kalau madrasahnya itu tidak baik. Bayangkan kalau si ibunya ini tidak baik. Tentu anak-anak yang terlahir dari ibu yang tidak baik akan menjadi tidak baik. Kan gitu. Ya, maka harapan Islam itu ketika memuliakan perempuan, ya, kemudian memberi peran, ya, di dalam rumah misalkan, dan dia memiliki potensi untuk melahirkan, itu karena Allah ingin menyiapkan generasi-generasi berikutnya itu generasi yang terbaik. Melalui siapa? Melalui ibunya. Ya. Nah, kadang sekarang ini ibu-ibu sekarang ini, ya, banyak yang tidak mau punya anak. Ya, riweuh, ya. Kemudian banyak juga yang kemudian hanya tidak mau nikah karena takut punya anak. Padahal, ya, ketika dia menikah kemudian punya anak, kan ada harapan. Minimal ada harapan ketika dia meninggal ada yang mendoakan. Ya kan? Gitu. Nah, jadi anak perempuan ini akan menjadi madrasah bagi generasi berikutnya. Oleh karena itu, harus diberikan perhatian khusus. Jangan sampai kemudian anak perempuan ini diabaikan begitu saja. Konon, ya, kalau kita lihat ke pelosok-pelosok kampung, kadang-kadang, ya, anak perempuan itu suka dimarginalkan, ya, suka dianggap anak tiri, ya. Mereka lebih mengedepankan anak laki-laki. Padahal antara anak laki-laki dan anak perempuan sama saja sebenarnya posisinya, derajatnya sama. Dalam konteks sama-sama hamba Allah, sama-sama punya kewajiban dari Allah, sama-sama punya taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena adat biasanya, orang-orang tua kita dulu kadang lebihkan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Sehingga ketika ada apapun yang diberi anak laki-laki, anak perempuan nggak diberi apa-apa. Padahal sama-sama anak. Ya.
Yang penting kan sama-sama dibagi. Adapun urusan jumlahnya yang berbeda tentu harus proporsional. Mana anak yang lebih dewasa, lebih tua, tentu tidak sama pemberian. Kita memberi kepada anak yang lebih dewasa dengan kepada anak yang masih kecil. Tentu kita memberi kepada anak kita yang sudah kuliah harus dibedakan dengan anak kita yang baru SD. Ya, bukan malah sama. Ya, adil tidak mesti harus sama. Ya, jumlahnya, tapi sama-sama diberi. Ya, anak yang dewasa juga diberi, anak yang kecil juga diberi. Ya, itu adalah adil. Jadi tidak boleh kita memarginalkan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Kalau kita lihat lagi dalam Al-Quran disebutkan dalam beberapa hadis disebutkan bahwa anak laki-laki dan perempuan itu secara taklif itu sama. Misalkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Amr bin Su'aib, ya, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Ya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur 7 tahun dan apabila sudah mencapai 10 tahun maka pukullah ia. Ya, apabila tidak melaksanakannya, apabila dia tidak melaksanakan maka pukullah dia. Ya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya. Nah, hadis ini itu mengandung tentang bagaimana cara kita mendidik anak-anak di rumah. Dan maknanya ini baik anak laki-laki atau perempuan. Karena kalimatnya adalah murru auladakum. Aulad ini jamak, kata walad. Walad ini bisa buat laki-laki, bisa juga buat anak perempuan. Ya, jadi perintahkanlah anak-anak kalian baik yang laki-laki ataupun yang perempuan bis sholat. Pertama itu adalah untuk melaksanakan sholat. Nah, mana sholat di sini? Para ulama mengatakan ini adalah penjelasan. Nabi menyebutkan sebagian, tapi maknanya ada keseluruhan. Ya, jadi sholat di sini maknanya tidak hanya sholat, tetapi semua yang berkaitan dengan syariat Islam. Maka perintahkanlah anak-anakmu untuk taat kepada syariat Islam. Yang pertama bisa dengan sholat, bisa dengan puasa, ya. Bisa kalau perempuan membiasakan menutup aurat bagi anak perempuan, ya. Kemudian membiasakan diri untuk misalkan wudhu ketika mau sholat, membiasakan diri untuk membantu orang tua, ya, membiasakan diri untuk beradab yang baik kepada orang tua, kepada yang temannya atau kepada adiknya. Itu kan kapan? Ketika umur 7 tahun. Jadi anak kita ketika usia 7 tahun harus diajarkan, ya, tidak hanya sholat, tetapi sebagian besar syariat Islam yang perlu diajarkan kepada mereka. Syariat Islam seperti wudhu misalkan, tata cara sholat, puasa misalkan, ya, tata cara berpakaian sesuai dengan syar'i bagaimana. Itu diajarkan ketika kapan? Usia 7 tahun. Ya. Dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun, maka pukullah dia apabila dia tidak mau melaksanakan. Maksudnya apa? Ketika anak ini sudah sampai 10 tahun, baik anak laki-laki atau perempuan ya sama, tidak mau melaksanakan syariat Islam, tidak mau belajar ya melaksanakan syariat Islam walaupun dia belum dikenakan taklif wajib ya, tetapi sudah dikenakan dalam hal ini ada pembiasaan untuk sesuai dengan syariat Islam. Maka pukullah dia. Nah, jadi memukul anak itu boleh, tapi di mana posisinya? Tentu tidak boleh di area-area yang sensitif. Ya, boleh pukul di tangannya, misalkan, boleh pukul di bagian mohon maaf ya pantatnya. Tapi pukulan itu bukan pukulan yang membuat orang itu terluka, tapi pukulan yang mendidik. Kapan itu? Ketika usianya 10 tahun. Ketika kapan? Ketika dia tidak mau sholat, misalkan begitu. Ketika dia tidak mau puasa, misalkan. Ketika dia tidak mau menutup auratnya, ya. Kemudian ketika dia adabnya tidak bagus, ya, bersuara keras di depan orang tua. Nah, sudah diingatkan berkali-kali tapi masih seperti itu, nggak apa-apa pukul. Tapi jangan pukul di wajah, ya. Jangan pukul di area-area yang itu bisa bikin luka. Tapi pukullah di area yang itu memang aman untuk dipukul. Ya, seperti di tangan, di telapak tangan paling depan, ya. Itu nggak usah kenceng-kenceng. Ya, kalau saya sih saya siapkan rotan di rumah. Ya, itu rotan tuh cuma digantung aja. Ya, ingat ya, kalian sudah usia 10 tahun kata Nabi. Kalau kalian tidak belajar menerapkan syariat, tidak belajar untuk taat pada syariat, pada Allah, ya, maka siap-siaplah rotan ini akan turun. Ya, turun untuk memukul kalian semua. Ya. Tetapi di sisi lain, ya, saya sendiri tidak hanya memberikan kepada mereka ancaman, tetapi juga memberikan kepada mereka adalah reward. Ya, hadiah. Jikalau mereka misalkan ya, kemarin
di bulan Ramadan, alhamdulillah ya, Al-Fakir memberikan hadiah ya uang kepada anak-anak ya. Hadiahnya begini, ketika Ramadan kemarin ya silakan baca Quran ya. Siapa yang menghatamkan siapa yang membaca Al-Quran nanti di akhir Ramadan atau di bulan Syawal ya, Abi akan ngasih 10.000 per juz. Gitu. Jadi mereka berlomba-lomba tuh. Ya, ada yang selesai 15 juz, ada yang 16 juz, ada yang 30 juz. Bahkan 31 juz. Maksudnya apa? Selesai 30 balik lagi ke juz pertama. Nah, ini mereka nagih itu, Abi, aku nih udah 30 juz plus 1. Berapa? 10.000 kali 30, lumayan 310.000 dapat tuh. Ada yang dapat 310.000, dikasih sama saya. Kenapa? Itu hargaan. Ya, ada yang dapat 14 juz berarti 140.000. Ada yang dapat 16 juz 160.000, dikasih ini hadiah dari Abi. Nah, cuman disampaikan tuh kepada mereka, ini adalah hadiah dari Abi, itu hadiahnya kecil, sedikit. Ini adalah karena Abi bahagia dengan apa yang kalian lakukan. Tapi nak, gitu kan, hadiah yang terbesar itu bukan dari Abi, kata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan memberikan kebaikan buat kalian semua. Itu yang harusnya kalian harapkan. Kalau dari Abi ya cuma seuprit, ya tidak ada bandingannya dengan apa yang Allah beri kepada kalian. Masya Allah ya. Jadi begitu juga bagian daripada mendidik tuh, ya. Murru auladakum bis-shalah, ya. Terus yang kedua, perhatikan di sini, alaiha wahum abnau ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Ketika kita punya anak yang sudah besar, yang sudah 10 tahun ke atas, maka farriqu bainahum fil madaji. Ya, pisahkanlah mereka dalam tempat tidur. Baik anak laki-laki sesama anak laki-laki ataupun anak perempuan sesama anak perempuan, apalagi anak laki-laki sama anak perempuan, itu dipisahkan dari tempat tidurnya. Jangan atau tidak boleh mereka tidur satu kasur. Nah, ini adalah tuntunan Islam. Ya, jadi tidak boleh menyatukan mereka, anak-anak ini, walaupun masih usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, itu dalam satu kasur. Pisahkan mereka. Kalaupun dalam satu ruangan, boleh, tapi kasurnya misah. Ya. Tapi kalau anak perempuan, itu dipisahkan kalau bisa. Jangan digabungkan sama anak laki-laki. Karena anak perempuan yang usianya sudah 11 tahun apalagi, 12 tahun apalagi, itu sudah muncul tanda-tanda kewanitaannya. Gitu loh ya. Nah, ini harus dipisahkan. Ini tuntunan Islam. Nah, makanya kemudian ya, orang tua yang bagus ya harus memiliki rumah yang yang bisa dipisah-pisah tuh ruangannya itu. Nah, berarti cari rumah yang gede dong Ustaz ya, apalagi anaknya banyak ya, yang bisa ruangannya banyak. Ya mudah-mudahan banyak anak banyak rezeki. Walaupun tidak seperti itu, dibuatlah sekat-sekat. Nah, bisa sebenarnya. Ya, sekat-sekat. Kan sekarang ada model desain rumah satu kamar, satu pintu, tapi dalamnya bisa beberapa sekat, kan bisa juga begitu, ya. Terutama anak perempuan. Kalau anak laki-laki boleh satu kamar tapi beda kasur, beda ranjang. Ya, jadi itu tuntunan yang Rasulullah SAW arahkan kepada kita. Ya. Kemudian hadis yang lain, akrimu auladakum wa ahsinu adabakum. Ya, muliakanlah anak-anak kalian dan baguskanlah adab mereka. Jadi kepada anak-anak kita, baik anak laki-laki atau anak perempuan, itu sama ya, kita harus memuliakan mereka. Janganlah kita kemudian menghinakan mereka. Apalagi menghina mereka di hadapan teman-temannya. Itu jangan sama sekali. Gak boleh itu. Ya, dasar kamu ini anak yang tidak, maksud begitu ya. Kamu ini gak mandi, bau tuh, lihat teman-temannya udah pada mandi. Nah, itu menghina anak kita di hadapan teman-temannya. Itu tidak boleh. Itu bisa menjatuhkan harga diri mereka dan menghilangkan kepercayaan diri mereka. Kalau mau masih nasihat, tarik dulu. Ayo nak, sini, Abi mau bicara. Ayo nak, sini nak. Umi mau bicara, atau mama mau bicara, atau ayah mau bicara. Tarik dulu dari teman-temannya, ngobrol sebentar. Nah, kamu tuh sudah besar. Masa jam segini belum mandi? Mau mandi jam berapa, nak? Nah, ini mandi itu bagian daripada toharoh, suci. Di situ. Jadi, insya Allah anak yang seperti itu, kalau kita nasihati, dia akan nurut. Daripada di tengah-tengah temannya, makin menjadi-jadi dia nanti. Ya kan, makin menjadi-jadi, merasa malu, dia menjadi hilang wibawa dia di hadapan teman-teman. Nah, jadi muliakan mereka, tidak boleh kemudian kita hinakan. Kemudian juga kita penuhi hak-hak mereka. Ya, hak mereka untuk ngobrol sama orang tua, hak mereka untuk bersama orang tuanya, hak mereka untuk curhat dengan kita, hak mereka untuk mendapatkan makanan, hak mereka untuk mendapatkan pakaian yang terbaik. Ya, kita berikan kepada mereka. Bahkan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik.
Itu bagian daripada memuliakan mereka. Baik anak laki-laki ataupun anak perempuan itu sama. Dan baguskanlah adab mereka. Ajari adab sejak dini. Ya, adab itu harus penting diajarkan sejak dini. Ilmu banyak, adabnya minim, itu bisa rusak. Orang yang ilmunya banyak, adabnya sedikit, ya itu tidak akan dianggap sebagai orang yang berilmu. Tetapi orang yang ilmunya dikit, adabnya banyak, itu bisa jadi dianggap orang yang berilmu. Gitu lah ya. Jadi adab itu perlu kita ajarkan, ya. Adab berbicara, ya, adab berhubungan dengan orang tua gimana, adab berteman, adab bertamu, adab makan, adab minum, ya, adab mau tidur, semua adab itu ada tuntunannya. Kita ajarkan kepada mereka. Ya, nah ini kalau adab itu diajarkan sejak kecil, ya, dalam sebuah kitab ya, yang kita menjadi kajian ya tentang akhlak. Ya. Jadi jawamiul akhlak fi jawamiul adab fi akhlakil anjab, gitu ya. Itu disitu digambarkan bahwa cara untuk mendidik adab anak-anak itu diajarkan minat sigor sejak mereka masih kecil. Kenapa? Karena ketika mereka masih kecil, itu fitrahnya itu masih bisa dibentuk oleh kita. Ibarat kata, mereka itu seperti tanaman yang mana batangnya itu masih ranum, masih muda gitu. Masih bisa kita bentuk, masih lentur. Gitu. Dibentuk kemanapun masih mau. Ya, jangan sampai kita didik mereka ketika sudah tua. Ketika batangnya sudah keras, itu sudah tidak bisa lagi digeser-geser itu. Ketika kita paksa untuk dibengkokkan, patah. Kenapa? Karena sudah keras. Nah, maka waktu yang tepat untuk mendidik adab itu adalah ketika mereka masih kecil. Makanya para ulama menekankan ya al-adabu qoblal ilmi. Ya, adab itu diajarkan sebelum ilmu. Gitu. Jadi adab dulu diajarkan. Ya, makanya penting bagi kita belajar adab. Ya, agar apa? Anak-anak kita juga tahu adab. Jadi orang tuanya harus belajar adab dulu tuh, agar anak-anak tahu adab. Ya, adab macam-macam Islam itu mengajar tentang adab. Karena adab itu kan sifat, ya, sifat yang tertempel kepada amal. Tiap amal itu ada adabnya, seperti hiasan, seperti sifat dalam hal amal. Misalkan sholat itu ada adab sholat, puasa ada adab puasa, ya. Birrul walidain ada adab birrul walidain. Jadi setiap syariat Islam itu ada adabnya. Ya, adab itu bagian dari syariat Islam. Karena dia sifat yang menempel pada setiap amal. Dan ini harus diajarkan sejak kecil. Jangan sampai kita ajarkan adab ketika mereka sudah besar. Itu rada susah. Walaupun bukan berarti tidak bisa. Ya, rada susah tapi. Ya. Nah, jadi jangan nunggu ketika mereka sudah besar. Justru ketika momen mereka sejak kecil itulah kita harus tanamkan adab kepada mereka. Ya, jadi akrimu auladakum wa ahsinu adabakum, dan baguskanlah adab-adab mereka. Nah, ikhwani rahimakumullah, kalau kita berbicara fitrah perempuan dalam Islam, jadi pertama bahwa perempuan itu memiliki kedudukan mulia sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Ummun wa rabbatul bait. Itu posisi ibu. Posisi perempuan itulah ummun wa rabbatul bait. Dia sebagai ibu dan sebagai pengurus rumah tangga. Ini peran utama seorang perempuan, ya. Nah, maka kita harus memperhatikan ini dulu sebelum perempuan ini bisa berkiprah di dunia atau di luar ranahnya sebagai pengurus rumah tangga. Apakah boleh perempuan itu berkiprah di dunia politik? Ya boleh saja, tetapi ininya harus betul dulu, ya, mengurus rumah tangganya betul dulu, dan posisi dia sebagai ibu itu harus betul dulu. Ya, kenapa? Karena ketika ibu ini gagal mengurusi rumah, mendidik anak-anaknya, karena dia sebagai madrasatul ula, sebagai madrasah pertama kali, ya, yang itu akan lebih banyak dengan anak-anak kita, maka kedepannya akan juga anak-anak juga akan gagal. Ya, jangan sampai kemudian posisi utama ini dilupakan. Ya, bagaimanapun dia sibuknya di luar misalkan, ya, tetap dia itu sebagai ibu dan umum warahmatul bait, sebagai pengurus rumah tangga. Jangan lupakan posisi ini. Ya. Nah, walaupun posisinya itu seperti di belakang, itu kan kadang gitu ya. Orang-orang barat itu mendeskripsikan peran ibu, peran wanita dalam Islam itu seperti pemain belakang. Ya, bolehlah mereka menganggap itu sebagai pemain belakang. Tapi pemain belakang itu kan hal yang penting juga. Bayangkan kalau main bola nggak ada kiper. Kiper itu walaupun dia di belakang, tapi punya peran penting. Ya, menjaga agar tidak kejebolan, kan begitu. Jadi seperti kiper itu kan di belakang, tapi dia punya peran penting. Justru disitulah ibu itu punya peran penting untuk mendidik anak-anak kita, baik anak laki-laki atau anak perempuan, kan begitu.
Ya. Jadi ini fitrah perempuan dalam Islam yang pertama. Yang kedua adalah tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan. Oke, itu sudah tadi dijelaskan. Yang ketiga, peran perempuan sebagai pencetak generasi berkualitas. Ini penting sekali kita ingat ya, bahwa perempuan dalam Islam itu dianggap sebagai titik awal mencetak generasi yang berkualitas. Dari mana mulainya? Ketika dia memilih suaminya. Ya, ketika dia memilih suami yang pas, yang soleh, maka yakinlah akan terlahir generasi yang soleh. Kan begitu. Lalu ketika dalam kandungan, atau ketika memulai hubungan dengan suaminya ketika malam, kan ada doanya, ada adabnya. Tentu kan perempuan yang mau mendapatkan anak yang baik, dia harus tahu dong adab-adab tentang berhubungan sama suaminya misalnya. Bagaimana sikap dia dengan suaminya, itu juga perlu ilmu. Jadi semua apa yang dilakukan oleh perempuan di rumah, ketika melayani suaminya, menata rumahnya, itu akan menjadi gambaran potret buat anak-anaknya gitu. Ya, anak-anaknya akan melihat, akan mendengar, akan merasakan gitu. Bahkan ketika dalam kandungan saja, ketika si istri ini merasakan kegelisahan, maka anak pun ikut gelisah. Ketika suami istri ini mendapatkan kebahagiaan, maka anak pun akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, disitulah ada peran suami, peran bapak, bagaimana mengkondisikan si istri ini agar tetap bahagia. So, ya, kalau istri bahagia semuanya aman. Ya kan? Kalau istri tidak bahagia, semuanya tidak aman. Ya, sampai ada orang bikin video ya, ini juga lucu-lucuan kayaknya ya. Jadi dikasih kopi ya, sebelum diminum suaminya bilang, "Ma, aku minta maaf ya, selama ini aku salah sama kamu." Setelah itu si ibu ini ngambil kopinya, kenapa dia ambil kopinya? Aku mau buang dulu, kenapa ada racunnya? Jadi astagfirullah, ini film vlog yang tidak mendidik sebenarnya. Seolah-olah membenarkan si perempuan meracuni suaminya. Nah, itu dosa besar itu. Ya, dosa itu buat meledek si suaminya. Walaupun itu konten, tetapi konten yang tidak mendidik sebenarnya. Nah, ini tidak mendidik. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh istri itu mencelakai suaminya. Begitu pun sebaliknya, tidak boleh suami itu mencelakai istrinya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi perlu diingat bahwa perempuan ini adalah pencetak generasi berkualitas. Dan seorang ibu yakin ya, setiap ibu pasti ingin punya anak yang lebih baik kualitasnya dibandingkan dirinya. Tentu seorang ibu ingin memiliki anak yang lebih soleh daripada dirinya. Ya, tidak ada secara fitrah itu seorang ibu yang tidak mau punya anak yang baik. Tidak ada. Ya, tentu ingin punya anak yang baik. Maka yakinilah bahwa Anda, wahai perempuan, sebagai pencetak generasi yang berkualitas. Kemudian tahapan pendidikan anak perempuan itu dimulai sejak kapan? Sejak usia 0 sampai 6 tahun. Ya, ketika ini di usia 0 sampai 6 tahun, artinya ketika dia dalam kandungannya, ibunya lah yang punya peran banyak di situ. Ya, bagaimana dia misalkan mengkondisikan suasana hati ibunya agar anaknya juga akan terbawa suasana hatinya. Ya, bagaimana dia misalkan membiasakan, karena bayi yang masih dalam kandungan itu kan sudah bisa mendengar, sudah bisa merasa. Maka ya iringilah kehamilan itu dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran misalkan, atau dengan mengingatkan murotal di rumah, itu akan mengkondisikan si bayi. Orang barat aja, ya, kalau istri hamil pakai musik klasik gitu kan, katanya bisa meningkatkan kecerdasan anak. Ini musik klasik aja bisa meningkatkan kecerdasan anak, apalagi Al-Quran. Ya, yang dari Allah itu wahyu Allah, itu akan bisa meningkatkan kecerdasan anak melebihi daripada musik klasik, gitu kan? Ketika 0 tahun. Ya, ketika terlahir, ya maka diperhatikan adab-adab anak lahir. Tunaikan haknya misalkan seperti akikah, ya, kalau ada rezeki diakikahin, ya. Kemudian tunaikan haknya seperti gunting rambutnya ditimbang, lalu diganti dengan emas dan diserahkan kepada fakir miskin. Itu ditunaikan. Dan ditunaikan kemudian dikasih nama yang baik, dan nama itu menjadi doa bagi anak perempuan itu. Ya, kemudian juga ditunaikan dengan cara dibersihkan, ya kan? Di khitan ya maksudnya, walaupun itu perbedaan pendapat, tetapi itu menjadikan bersih di bagian sensitifnya, gitu kan, di bagian vitalnya. Kemudian juga dikasihlah kalau anak perempuan itu diberikan suasana sebagai perempuan, apakah hadiah yang menunjukkan bahwa itu perempuan dan sebagainya. Dan yang kedua adalah fokus pada pembentukan karakter dan akhlak. Ini kapan ini? Ketika usianya mulai 6 tahun ke atas tuh. Ya, 6 tahun ke atas diperhatikan tuh adabnya, sudah mulai dididik tuh adabnya, ya, oleh orang tuanya, kasih teladan, ya, diberikan misalkan
informasi-informasi yang terkait masalah adab, jelaskan adab makan, adab tidur yang sederhana saja. Ya, itu harus diajarkan. Itu karena anak itu menerima apapun yang diberikan kepada dia. Anak itu sudah mulai banyak menerima. Kalau apa yang diterima itu salah, ya takutnya salah. Nah, baru kemudian di usia berikutnya, setelah dia usia sampai 7 tahun atau 10 tahun, mulai perhatian khusus pada perkembangan emosional. Biasanya anak itu sudah mulai emosional ketika usia 10 tahun ke atas. Sudah punya pendapat sendiri, sudah punya teman, sudah punya keinginan, sudah punya macam-macam itu. Ya, kita harus melihat emosionalnya. Ya, emosinya bagaimana itu. Kadang-kadang udah kadang marah, kadang tidak mau main sama abinya itu, kadang ada begitu perempuan itu. Ya, beda ya. Apalagi punya anak laki-laki, anak perempuan. Kalau sama anak laki-laki itu kayak friendly gitu ya. Tapi kalau sama anak perempuan dia itu kayak jaim banget sama ibu bapaknya itu. Ya kadang-kadang juga suka gelendotan, kadang-kadang nggak mau, gitu. Suka nggak mau dipegang, kadang suka nggak mau dipeluk. Itu emang anak perempuan gitu. Karena anak 10 tahun ke atas, 11, 12 kan sudah mulai tumbuh kewanitaannya. Mungkin rasa canggung ini kan laki-laki. Padahal itu bapaknya sendiri. Ya, tapi kita harus memahami itu, bahwa itulah memang anak perempuan. Nah, ini hal yang begini yang kadang-kadang harus kita aware, ya, harus kita peka lah dengan keinginan anak perempuan itu. Karena anak perempuan itu kan pengen bantu bapaknya dengan cara nyiapin minuman, ya. Ketika dia siapin minuman terus kita nggak mau minum lagi, waduh itu sakit hati itu. Ya, anak perempuan bikin kue-kuehan misalkan ya, atau masakin apa gitu. Nah, kalau kita nggak menghargai apa yang dia lakukan, itu mereka tuh kadang-kadang marah. Nah, harus kita perhatian itu, kasih penghargaan, kasih pujian, itu tidak masalah. Ya, dan yang paling terakhir ya, mengajarkan adab dan nilai-nilai Islam. Sudah mulai diajarkan adab, ya, sudah mulai diajarkan tentang syariat Islam. Ya, baik, ya ini karena sudah adzan, padahal filenya masih banyak nih Kita cukupkan dulu, pekan depan lanjutkan atau bagaimana? Baik, Ustaz. Bisa mungkin kita bikin jadi berseri aja. Kalau misalkan memang Dua seri ya? Baik. Penting sekali, insyaallah. Ya, baik. Terima kasih Ustaz atas penjelasan di kesempatan siang hari ini. Insya Allah nanti akan ada seri selanjutnya ya teman-teman. Jadi silakan gitu ya untuk dicatat dulu karena ini banyak materi yang penting semua. Karena bukan hanya orang tua aja yang berperan ya. Kalau misalkan punya adik perempuan ini kakak juga bisa gitu ya. Betul. Untuk apa namanya? Kakaknya bisa seperti orang tua. Praktekkan seperti ini gitu ya. Baik itu kakak untuk laki-laki ataupun kakak perempuan gitu ya, sama aja. Baik, terima kasih jazakumullah khairan katsiran barakallahu fikum atas penjelasan Ustaz pada kesempatan siang hari ini. Kita sampai juga di penghujung kajian di sore hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan ya teman-teman jika ada pertanyaan nanti